Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kita akan membahas gitu ya, akan diskusi terkait dengan materi pertemuan 5 terkait dengan nutrisi dan kesehatan mental. Oke. Nah, secara umum kemarin sudah banyak kita bahas ya, ketika kita sedang menghadapi kondisi stres gitu ya, ada beberapa perubahan perilaku gitu ya. Salah satunya adalah perubahan pola makan gitu. Itu mungkin yang paling jelas gitu. Entah itu sifatnya besar ataupun kecil gitu ya. Dan seringkali biasanya ada perubahan pola makan yang kalau kondisi stres akhirnya mengacu ke pola makan yang nggak sehat gitu ya seringnya gitu ketika kondisi stres gitu. Entah itu makannya lebih sedikit, lebih banyak, emotional eating gitu ya, atau misalnya makan malam yang kemudian nggak sehat karena nggak bisa tidur atau apa gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kemudian ketika stres pun juga lebih banyak makannya, entah itu porsinya atau komposisinya itu nggak sehat gitu ya karena tinggi lemak ataupun tinggi gula. Nah, secara umum gitu ya, kita akan membahas terkait dengan nutrisi itu sendiri. Nah, nutrisi secara umum didefinisikan sebagai bahan atau kandungan yang ada dalam makanan yang kemudian memberikan energi atau menopang sel dan jaringan tubuh kita gitu ya. Nah, nanti akan ada makronutrien, artinya yang kebutuhannya banyak di tubuh kita, dan ada mikronutrien penting, esensial, tapi kemudian kebutuhannya nggak sebanyak makronutrien. Oke, nah nanti kita akan membahas secara umum makanan dan nutrisi, makanan sebagai obat, alkohol, tembakau gitu ya, yang mungkin jadi isu lumayan besar juga gitu ya kalau di kita, lalu kemudian obesitas, penurunan berat badan, dan makan sehat. Oke, makanan dan nutrisi, poin pertama yang akan kita bahas tadi ya, komponen makanan, ada makronutrien, mikronutrien, terus ada beberapa tambahan gitu ya, phytochemical, fiber, serat, dan air. Ya, makronutrien ya yang jelas jumlahnya banyak dibutuhkan dan untuk kebutuhan energi kita. Mikronutrien zat esensial penting tapi kebutuhannya sangat kecil tapi penting gitu ya. Vitamin, mineral, kemudian phytochemical. Phytochemical ini senyawa bioaktif yang ada pada tumbuhan gitu ya. Dan sebenarnya bukan nutrisi utama untuk menopang tubuh gitu ya, tapi kemudian juga diperlukan gitu. Kemudian fiber, serat, nah ini manfaatnya besar ke tubuh kita, tapi tujuannya bukan untuk menopang energi gitu ya, tapi ya untuk kelancaran pencernaan. Kemudian water atau air gitu ya, nah ini juga komponen yang penting karena kemudian mempengaruhi proses pengolahan atau pengaturan nutrisi di tubuh kita gitu ya, yang berhubungan dengan kesehatan juga. Nah, ini mikronutrien, ini gambarnya kurang tepat ya, tapi secara umum makronutrien itu ada tiga zat besar gitu ya, yang kemudian penting sekali, eh, karbohidrat, protein, dan fat gitu, lemak. Nah, secara umum kalau dari data, tapi data di Amerika ya, tapi secara umum di kondisi individu saya rasa nggak akan terlalu jauh berbeda. Karbohidrat itu kebutuhannya hampir 50% sendiri ya, di atas 40% gitu. Makanya kalau misalnya diet, terus karbonya itu sangat kecil, proteinnya gede banget, itu pun juga sebenarnya nggak seimbang. Artinya karbonya tuh harus tetap ada, nggak boleh nggak ada sama sekali gitu. Makanya kalau diet saya rasa teman-teman harus tetap ke ahli gizi gitu ya untuk ngecek hal ini. Jadi jangan cuma ikut-ikutan di sosial media gitu karena nanti juga akan mempengaruhi kesehatan juga gitu ya. Karbohidrat, kemudian protein. Protein ini 10 sampai 35% mungkin hampir sama kebutuhan di lemak gitu ya. Ya lemak sehat dan lain sebagainya gitu ya. Nanti silahkan disesuaikan. Ini kalau di makronutrien, tiga ini ya, karbo, protein, dan fat itu penting. Jadi nggak boleh juga nggak ada fatnya sama sekali karena ada kebutuhan juga gitu. Tapi coba dipilih lemak sehat gitu ya. Nah, kalau karbohidrat, ya saya rasa kalau di kita mungkin karbohidrat utama yang pada akhirnya kita makan adalah nasi ya, atau beras gitu ya, nasi gitu.
Dan karbohidrat ini kan molekul gula, baik itu yang versi sederhana atau versi uh, kompleks gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan indeks beban glikemiknya gitu ya. Nah, makanya mesti dicek lagi gitu ya, kira-kira karbo kalian atau intake karbonya seperti apa, karena tetap dibutuhkan gitu ya. Dan jenis karbo itu kan cukup banyak ya, kalau di kita mungkin yang familiar nasi, tapi selain nasi apa gitu ya, misalnya silahkan. Kemudian makronutrien yang berikutnya adalah protein. Nah, protein ini penting gitu ya karena ada asam amino gitu sebagai sumber makanan juga. Secara umum disampaikan di walaupun sekarang uh, gaya hidup atau pola makan itu kan macam-macam ya, ada yang vegetarian juga dan sebagainya. Walaupun vegetarian pun juga ada yang masih mengkonsumsi protein hewani ya, kayak misalnya susu, telur, ikan itu kadang ada yang berapa masih makan gitu ya. Ada yang enggak sama sekali atau vegan ya bisa nyebutnya. Nah, tapi secara umum disampaikan sebenarnya protein hewani dianggap eh, protein yang lengkap gitu, tapi ada lemak jenuhnya gitu. Nah, kalau protein nabati dianggapnya kurang lengkap gitu, tapi sebenarnya dia ada hal-hal lain, zat lain tadi ya, ada serat, ada fiber, kadang juga ada karbohidratnya, ada fitokimianya, atau phytochemical tadi, dan kemudian ada lemak sehatnya gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan gitu. Intinya jangan sampai memilih pola hidup yang kemudian nggak sesuai sama kebutuhan tubuh kita gitu ya. Kemudian lemak, ya, ya secara umum lemak itu termasuk yang paling tinggi kalorinya daripada makronutrien yang lain, sehingga silahkan disesuaikan gitu ya, kira-kira yang paling menguntungkan buat tubuh kita apa gitu, karena tetap dibutuhkan. Nah, oke, makanan sebagai obat. Nah, ini juga masih pro kontra gitu ya, karena FDA, Food and Drug Administration, ini secara umum nggak ada ya disampaikan kayak mungkin makanan sebagai obat tuh apa maksudnya, tapi secara umum riset masih berjalan gitu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa bahan makanan mungkin contohnya yang kaya akan antioksidan gitu ya, bisa melindungi diri dari stres gitu ya, atau kerentanan penyakit degeneratif tertentu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pola makan sendiri ini yang secara umum ya, kalau dari referensi bukunya yang cukup banyak dibahas, yang juga disampaikan dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Kenapa penekanannya kemudian ke kardiovaskuler gitu ya? Karena termasuk masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia atau yang konsisten hampir di setiap area gitu ya. Kalau kita ngomong terutama di Indonesia juga gitu. Nah, itu ada DASH yang pertama, dietary approach to stop hypertension karena pasti ngaruh ke kardiovaskular, penyakit kardiovaskular. Kemudian ada gaya Mediterania yang awalnya banyak kayaknya di negara-negara Eropa yang dekat Laut Mediterania gitu ya polanya. Kemudian ada vegetarian. Kita cek lagi. Oke, nah ini yang Mediterranean diet ini sebenarnya, tapi harus disesuaikan lagi ya kebutuhannya, karena ini kan mungkin yang terbiasa dimakan sama orang-orang di area sana gitu ya. Kira-kira apa sih yang cocok buat kita? Ya intinya karbohidratnya yang sifatnya whole grain gitu ya, itu yang dasar. Kemudian beberapa sayur, buah itu juga porsinya lebih banyak, oil mungkin untuk lemak sehat dan lain sebagainya, seafood gitu ya karena kan deket laut tadi ya, seafood, terus kemudian protein hewaninya gitu ya, kemudian juga serat dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian makanan yang sifatnya manis atau daging merah, nah itu sedikit saja gitu. Nah, di kita kan kayaknya lebih banyak mungkin daging-dagingan ya dibanding ikan gitu. Nah, ini mungkin disesuaikan. Kalau ayam tuh kayaknya daily to weekly
Kalau daging itu tadi mon monthly per bulan gitu ya atau sedikit banget gitu. Kalau pakai Mediterranean diet ya. Lalu kemudian healthy vegetarian diet. Ya kalau ini secara umum, tapi tadi ya kalau teman-teman searching sendiri vegetarian itu kan banyak sekali polanya gitu ya. Tapi secara umum kayaknya masih hampir sama apa karbonnya atau grainnya itu di yang paling dominan juga masih artinya karbonnya. Lalu baru kemudian sayur-sayurnya gitu ya, sayur buah, baru kemudian ke biji-bijian ya, kacang-kacangan ya, lebih ke kacang-kacangan. Kacang-kacangan, protein nabatinya, baru kemudian ke buah apa dan yang lain-lain gitu. Lalu kemudian yang DASH diet yang tadi berhubungan untuk mencegah hypertension, ini buah sayur yang lebih banyak dulu, baru kemudian ke karbo yang whole grain juga, baru kemudian naik ke protein, walaupun secara umum dia nggak bilang agak beda ya. Tadi kalau Mediterranean kan daging merah tuh paling sedikit gitu ya. Kalau di sini ya intinya protein hewani, kemudian low fat dairy, jadi produk-produk uh, apa dairy yang low fat, kemudian healthy fat, bean seed, lalu kemudian sweet yang paling kecil juga ya, walaupun kadang ada craving dikit-dikit pengen makanan manis tapi dikurangi. Oke, ini adalah pola makan yang sebenarnya bisa disesuaikan sehingga bisa mencegah resiko coronary atau cardiovascular disease ya. Oke, lalu kemudian teh, kopi, dan kafein. Nah, ini secara umum eh, kalau kafeinnya terlalu banyak, maka bisa memperburuk reaksi stres gitu ya. Tapi di beberapa, terutama yang teh gitu ya, disampaikan ada phytochemical yang bisa membantu dari pemulihan stres gitu ya. Mungkin semacam teh hijau gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi sifatnya ini prevention ya, bukan untuk mengobati gitu. Dan kafein juga jangan terlalu banyak ya. Oke, lalu kemudian alkohol dan tembakau. Nah, ini PJK tuh penyakit jantung koroner ya, coronary heart disease ya. Disampaikan bahwa katanya gitu ya, eh, apa namanya, ketika konsumsinya nggak terlalu berlebihan dan tapi juga nggak sembarangan ya, artinya ya kualitasnya juga mesti oke. Mungkin memang beneran dari anggur yang kualitasnya baik gitu, proses pembuatannya dan lain sebagainya gitu. Tapi secara umum ya dari beberapa riset yang masih pro kontra gitu ya, takutnya kalau ini ditetapkan malah jadi pembenaran untuk konsumsi alkohol secara umum gitu ya. Wow, resikonya adalah karena ada kecenderungan adiktif ya nanti jadi kebanyakan gitu. Lalu kemudian tembakau. Kalau tembakau sejauh ini kayaknya lebih banyak buruknya ya daripada baiknya ya, sehingga maka seringkali kalau ada treatment yang berhubungan dengan untuk makanan bernutrisi atau makanan atau hal-hal yang kemudian perlu dikurangi, maka rokok kayaknya atau tembakau, perburuan tembakau ini yang harus dikurangi cukup besar ya. Oke, lalu kemudian obesitas dan pola makan sehat. Nah, ini ya seringkali obesitas dihubungkan dengan kalori makanannya yang terlalu besar, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Jadi kalori intake-nya misalnya butuhnya hanya sekian puluh ribu gitu atau sekian ribu kalori gitu. Tapi kemudian kita konsumsinya lebih banyak sehingga menimbulkan obesitas. Dan obesitas sendiri juga berisiko meningkatkan morbiditas ya penyakit-penyakit tertentu, diabetes dan lain sebagainya dan juga mortalitas gitu ya sampai kematian gitu. Sehingga ini seringkali obesitas ini adalah tadi ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar gitu ya. Sehingga strategi seringkali kalau misalnya kemudian udah obesitas
terus ngaruh ke penyakit-penyakit kronis yang lainnya, maka untuk menurunkan berat badan seringkali yang dilakukan adalah tadi pengurangan kalori gitu ya, dan dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, ini adalah healthy eating pyramid gitu ya dari Harvard School of Public Health di 2011. Nanti teman-teman silahkan cek lagi gitu ya. Mulai dari exercise dan weight control, makannya, kemudian pola makannya harus seperti apa gitu ya. Ini yang silahkan disesuaikan. Ya harus disesuaikan juga dengan yang di Indonesia ya. Nah, ya secara umum cara mengelola berat badan ya, teman-teman saya rasa udah pinter, udah tahu gitu ya bahwa olahraga, exercise cukup teratur, kemudian seimbangkan asupan kalori tadi ya sesuai dengan kebutuhan fisiknya, dan boleh banget kalau misalnya dicatat aktivitas fisik dan makanan yang dikonsumsi gitu ya, biar kita mungkin lebih menyadari apa yang kemudian aktivitas yang diperlukan, kira-kira bakal kalorinya berapa, makanan apa yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, kalorinya berapa gitu ya misalnya, dan juga timbang berat badan secara teratur. Dan seringkali di waktunya yang sama ya. Jadi misalnya kalau kalian memang lagi program gitu ya, kalau pagi ya pagi terus gitu. Atau kalau misalnya mau tidur gitu ya, misalnya nimbangnya ya dalam waktu yang sama terus di setiap hari atau berapa hari sekali. Jadi lebih mudah memantau gitu dengan aktivitas saya hari ini, intake kalori seperti ini, kemudian mempengaruhi hari ini tuh gimana. Tapi di jam yang sama gitu ya, biar lebih mudah. Itu. Oke, saya rasa kita sudah selesai materinya. Silahkan dipelajari lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti jangan lupa dikerjakan evaluasinya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.